Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Dan tak lupa, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, silakan di subscribe, like, komen, dan share agar selalu mendapatkan update video dari kami. Di video kali ini, kita akan mendengarkan kisah tentang 5 terowongan angker di Indonesia sering memakan korban. Sederet terowongan angker di Indonesia sudah terkenal dengan kisah mistisnya sampai banyak memakan korban. Negeri kita memang penuh dengan kisah-kisah mistis. Saking banyaknya, bukan hanya rumah-rumah yang sudah tidak disinggahi atau bangunan terbengkalai saja, cerita horornya menyebar luas seantero negeri. Terowongan-terowongan pun konon banyak disinggahi teman-teman kita dari dimensi lain. Kisahnya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Kalau Anda penggemar kisah horor, sudah tahu belum tentang terowongan misterius yang ada di Indonesia di bawah ini? Berikut 5 terowongan angker di Indonesia dengan cerita mistisnya. Yang pertama, terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca terletak di Jakarta, tepatnya di Jalan Kuningan, dan sudah sangat terkenal dengan cerita-ceritanya yang bikin bulu kuduk berdiri. Konon, area terowongan ini dulunya adalah kuburan massal. Namun, karena kebutuhan jalur transportasi, pemerintah Jakarta memindahkan kuburan tersebut dan memilih untuk membangun jalan. Salah satu cerita yang paling dikenal masyarakat luas adalah kisah si hantu berbaju merah yang menempati terowongan sepanjang 5 km tersebut. Masyarakat percaya bahwa hantu inilah yang menyebabkan banyaknya kecelakaan yang terjadi di dalam terowongan. Yang kedua, terowongan Sasak Saat. Terowongan Sasak Saat merupakan terowongan kereta api yang terletak di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung. Terowongan sepanjang 949 meter ini dibangun pada tahun 1902 sampai 1903 atas perintah kolonial Belanda. Banyak sekali kisah seram dan janggal yang berasal dari tempat satu ini. Di antaranya adalah bebauan amis seperti darah yang tercium oleh penumpang kereta ketika melintasi terowongan. Apabila dilihat dari sejarahnya, kiranya sudah tidak heran lagi kejadian horor di atas kerap terjadi. Pada zaman dahulu, pemerintah Belanda mempekerjakan banyak rakyat Indonesia secara paksa tanpa istirahat, sehingga banyak sekali pekerja yang meninggal di tempat tersebut. Para sesepuh setempat pun sering bercerita bahwa mayat para pekerja tidak dikuburkan dengan baik dan benar, namun hanya ditumpuk di sekitar terowongan. Yang ketiga, terowongan Eka Bakti Karya. Terowongan kedua terpanjang di Indonesia ini masih aktif walaupun cerita seramnya sudah menyebar ke pelosok Jawa Timur. Ya, terowongan misterius yang terletak di Poh Gaji, Malang,
ini eksis dengan kisah jeritan menyeramkan yang sering terdengar ketika kereta sedang melewati jalan tersebut. Tidak hanya itu saja, kawasan terowongan yang dekat dengan bendungan Karangkates ini juga terkenal di kalangan warga sebagai tempat bunuh diri. Sudah banyak nyawa yang melayang tepat di samping terowongan Eka Bakti Karya, maupun itu secara ketabrak ataupun loncat dari atas bangunan. Masyarakat Poh Gaji percaya bahwa terowongan ini dihuni oleh makhluk astral yang selalu meminta tumbal. Itulah mengapa sudah banyak korban berjatuhan di sekitar atau di dalamnya. Kalau Anda tidak percaya dengan cerita di atas, coba saja saat perjalanan kereta dari Blitar ke Malang. Kalau melihat yang tidak-tidak, jangan salahkan Camino. Yang keempat, terowongan hijau. Siapa yang sudah tahu kisah legendaris terowongan hijau dengan keranda mayat terbang? Ya, terowongan yang dibangun pada tahun 1880-an ini angkernya tiada duanya. Terletak di Daop 5, Purwokerto, Jawa Tengah. Terowongan hijau menyimpan kisah kelam bantalan rel yang terbuat dari makam pekerja yang meninggal ketika terowongan sedang dibangun. Sampai sekarang, terowongannya pun berubah dari aktif ke non-aktif dan terus menerus berganti tergantung kelancaran rel di dalam terowongan. Banyak sekali para penumpang kereta yang pernah melewati terowongan ini mengaku melihat sosok pocong yang menempel pada jendela kereta. Ada juga yang mengaku melihat keranda mayat yang terbang begitu saja di area terowongan ini. Apabila mendengar cerita tadi belum cukup membuatmu takut, tunggu sampai kamu mendengar kalau terowongan hijau sering dipakai sebagai tempat bunuh diri. Yang kelima, terowongan Lampegan. Masih berani baca sampai di sini? Yuk kita lanjut lagi. Terowongan angker di Indonesia yang terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah terowongan Lampengan yang bertempat di Lampengan, Jawa Barat. Terowongan kereta ini dibangun pada tahun 1879 dan selesai pada tahun 1882 oleh perusahaan kereta milik Belanda. Pada saat masa pembangunannya saja sudah banyak memiliki kendali karena konon pemerintah Belanda bandel tak mendengarkan kisah masyarakat setempat yang menekankan bahwa tempatnya dikuasai oleh para makhluk astral. Alhasil, selama masa pembangunan, tidak sedikit nyawa pekerja dan kompeni-kompeni Belanda yang melayang akibat terkena reruntuhan dan sebab lain yang tidak masuk akal. Namun kisah tersebut bukanlah kisah paling fenomenal dari terowongan ini, melainkan cerita Nyai Sadea, seorang ronggeng yang menghilang di dalam bangunan sepanjang 686 meter tersebut. Cerita tentang seringnya terdengar teriakan nyaring meminta tolong dan penampakan Nyai Sadea berwajah pucat di pinggir terowongan sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Demikianlah kisah horor kali ini. Semoga Anda terhibur dan jangan lupa
klik tombol subscribe dan klik notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update video yang kami upload. Dan jangan lupa klik like, comment, dan share. Terima kasih.